Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, it's Atiahan. I know it's been a while. Udah hampir 2 bulan aku nggak upload karena aku lagi membangun sebuah habit baru yang sebenarnya aku lama banget pengen ubah karena aku bener-bener ngerasa nggak nyaman gitu dengan kebiasaan itu. Dan sebulan, hampir 2 bulan terakhir aku kayak bener-bener membangun dan membiasakan kebiasaan itu lagi gitu. So, di video kali ini aku mau cerita tentang gimana keadaan aku pada saat aku memiliki kebiasaan untuk multitasking. Multitasking adalah kebiasaan dimana kalian tuh ngelakuin 2 hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Mungkin ada orang-orang yang bisa aja gitu menikmati dengan itu, tapi aku adalah orang yang gak bisa menikmati ketika aku melakukan multitasking. Aku sekarang lagi kuliah master, dan ini udah masuk, alhamdulillah udah masuk semester kedua. Di semester pertama itu, which is yang last semester, aku tuh ngerasa kayak nggak terlalu merasakan momen presentnya gitu. Jadi kayak momen pada saat yang aku melakukan apa di detik itu aku kayak nggak ngerasa gitu loh, kayak nggak menikmati gitu. And then ya aku masih nggak terlalu ngasih masalahnya di mana gitu, karena pada saat itu juga aku masih adaptasi dengan lingkungan baru, mulai dengan hal-hal baru lagi gitu. Jadi semacam jadi pelarian lah, jadi aku tuh nggak bisa yang sunyi gitu. So I have to always make myself busy, ya. Nggak boleh cuman ngelakuin satu hal aja gitu, karena pikiranku akan kemana-mana. Karena itu sebenarnya adalah kebiasaan yang aku bangun tanpa sengaja ketika COVID. Jadi sejak saat itu aku tuh nggak bisa banget kayak misalkan makan itu nggak bisa tanpa tanpa nggak nonton video YouTube gitu. Jadi aku harus nonton YouTube, dan akhirnya kebawa lah sampai semester 1 kemarin. Dan itu gak enak banget. Sampai akhirnya aku kayak kayaknya ada suatu hal yang harus aku ubah dari diri aku sendiri gitu. Karena bener-bener aku gak menikmati semester 1 aku kemarin. Kayak aku tuh kayak capek sendiri dengan apa yang aku lakuin. Dan aku kayak susah banget fokus. Ini sih yang bener-bener ngeganggu banget. Kayak aku tuh gak bisa fokus ke satu hal. Pikiranku tuh kayak terus bercabang dan ribut banget jadinya pikiranku. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya sih ini masalahnya gitu. Aku harus berhenti untuk multitasking gitu. Ya untuk orang-orang yang bisa multitasking ya silahkan aja. Tapi aku bukan orang itu gitu. Dan itu juga memperburuk keadaan mental aku sih. Kayak aku tuh jadi gampang emosian, kayak ya tuh bentar-bentar sedih, kayak gitu-gitu loh. Dan gampang stres gitu, nggak tahu kenapa. Dan ya mungkin kalian yang pada saat ini nonton juga mengalami hal yang sama dan memiliki kebiasaan yang sama. Kayak misalkan makan itu harus nonton YouTube, atau ngerjain sesuatu sambil dengerin lagu. Kalau itu kalian ngerasanya kayak bikin stres, mungkin ada orang-orang yang nggak stres ya dengan melakukan 2 hal sekaligus gitu, kayak dia aman-aman aja. Tapi kalau kalian ngerasa hidup kalian rasanya tuh semakin buruk dengan kebiasaan yang kalian lakukan, mungkin kalian bukan tipe orang yang multitasking kayak aku gitu. Jadi sebulan terakhir apa yang aku lakuin? Yang aku lakuin adalah hal yang simple banget, yaitu pada saat makan aku nggak nonton YouTube gitu. Jadi handphone aku taruh aja di kamar dan aku duduk di meja makan tanpa megang handphone. Jadi ya awal-awal sih kayak masih oke gitu. Terus beberapa hari setelahnya, kayak seminggu misalkan, itu berasa kayak kita tuh makan kayak bengong gitu loh. Lama-kelamaan kayak
menikmati sih gitu setelahnya, kayak karena ya makan kita fokus satu hal aja gitu ya, fokusnya kita makan aja. Dan setelah 2-3 minggu berlalu aku mulai kayak ngerasa makanannya enak juga ya, oh gini ya rasanya makan, kayak jadinya tuh menikmati momen pada saat aku makan gitu, kayak enak aja gitu. Dan itu tuh kebawa ke kebiasaan-kebiasaan lainnya gitu. Bahkan sekarang kemarin ya namanya kebiasaan pasti ada lah, masih kayak back and forth gitu, kadang ada pengen cheating day, dan pada saat makan aku kayak kepikiran nonton YouTube kali ya gitu. Aku pusing, I cannot do that anymore, kayak puyeng gitu, tau gak sih, kayak overwhelmed sendiri gitu. Dan aku kayak oke. Tapi ya akhirnya kebiasaan itu ya seperti aku bilang ngikut ke kebiasaan-kebiasaan lain. Jadi dulu misalkan aku lagi belajar, aku tuh kayak harus dengerin musik. Sekarang aku nggak bisa ngelakuin itu. Jadi aku kayak belajar ya fokus belajar, tapi aku jadinya kayak hikmat banget dan bisa fokus. Fokusku tuh kayak meningkat banget sih yang aku rasain selama sebulan terakhir ini, aku bener-bener alamin gitu dengan aku membiasakan untuk one task at one moment gitu. Bener-bener membantu aku untuk meningkatkan fokus gitu. Dan ya aku juga ngurangin scrolling handphone jadinya, karena dulu kan misalkan aku lagi let's say ngerjain sesuatu masih bisa lah gitu untuk buka handphone, scrolling gitu kan. Tapi karena sekarang aku bener-bener cuman bisa fokus di satu hal, di satu waktu, jadi handphone aku tuh kadang misalkan aku lagi ngerjain sesuatu, aku taruh aja di entah itu di laci, di dalam tas gitu. Jadinya aku bener-bener ngurangin main handphone dan scrolling gitu. Awal-awal sih mulai kerasa kayak waktu terasa berjalan lambat. Jadi kayak sejam tuh berasa lama gitu. Jadi kita tuh ngerasa bermanfaat. Misalkan kita ngelakuin hal yang positif ya, kayak misalkan belajar gitu. Kita bener-bener kayak, ih gila gue bisa manfaatin waktu tuh sebaik ini loh gitu. Dan gue masih punya banyak waktu buat hal-hal lainnya gitu yang gue nggak nyangka awalnya gitu. Karena pada saat aku ngebiasain, maksudnya waktu aku punya kebiasaan multitasking itu, aku bener-bener ngerasa waktu 24 jam tuh terlalu pendek gitu loh. Bahkan aku bertanya-tanya kayak, kok orang lain bisa sih ngelakuin banyak hal yang kayak padahal waktu kita tuh sama 24 jam gitu, dan mereka jauh lebih sibuk dari aku, dan kok mereka bisa gitu, kok gue enggak. Ternyata ya itu, kuncinya adalah fokus di satu hal di satu waktu gitu. Ya ini again, ini khusus orang-orang yang gak bisa multitasking gitu. Kalau kalian bisa multitaskingnya, it's okay if you wanna do two things at one time. Tapi kalau orang-orang yang nggak bisa multitasking, itu akan menghambat untuk kalian bisa improve diri kalian gitu. Itu yang aku alami. Dan hal lainnya yang aku notice adalah karena aku mulai mengurangi main handphone, aku akhirnya nggak terlalu attach lagi sama handphone gitu. Aku kayak lebih memilih untuk ngelakuin satu hal yang misalkan kayak baca novel, kalau emang pengen pengen seneng-seneng kayak hiburan gitu kan, baca novel, atau enggak nonton film kayak gitu-gitu, atau ya jalan kemana gitu, keluar. Jadi ya bener-bener ngerasa waktu tuh berjalan dan kita tuh bisa milih kayak mending gue ngerjain hal yang bermanfaat ya gitu. Itu sih yang aku bener-bener notice gitu. Dan jujur pada saat kebiasaan mengurangi main handphone itu, terutama scrolling ya, sosial media itu mulai aku sadari, aku tuh mulai ngerasa kayak bosen sih jujur. Tiba-tiba boring. Nggak scrolling itu kayak boring, karena kan pada saat itu aku sadar bahwa aku tuh nggak bisa ngelakuin dua hal sekaligus gitu. Dan aku tahu akhirnya kayak sadar gitu bahwa scrolling tuh kayak wasting time. Dan aku memilih untuk tidak scrolling sebenarnya pada saat yang kemarin aku membangun kebiasaan itu gitu. Dan itu wah parah sih, tiba-tiba kok boring banget ya hidup gue gitu.
karena bener-bener nggak ngapa-ngapain jadinya. Dan aku baru sadar bahwa I have a lot of time, tapi ternyata aku membuang dengan sia-sia waktu yang aku punya dengan scrolling, nggak ngelakuin apapun hal yang bermanfaat apapun itu. Kayak bodoh banget gitu loh. Makanya aku sekarang alhamdulillah bersyukur sih, karena ini udah hampir 2 bulan juga, jadi udah bisa mengontrol rasa bosennya. Sangat-sangat berkurang banget sih. Jadi aku bisa kayak milih, misalkan aku mulai ada rasa bosan ya, aku mulai kayak kayaknya aku mau baca buku deh, kayaknya aku mau beres-beres, akan kayak, atau nggak masak, kayak gitu-gitu loh. Jadi kita tuh bisa kayak ngerasanya ngelakuin banyak hal gitu. Ya emang satu-satu gitu, tapi ya akhirnya kita bisa ngelakuin semuanya kok, bahkan dalam 1 hari kadang gitu kan. It makes me happy gitu. Dan akhirnya dampak yang sekarang aku rasakan adalah aku mulai bisa, selain fokus tadi, aku mulai bisa lebih tenang sih, karena pikiranku udah nggak ribut lagi. Karena pikiranku bener-bener fokus ke satu hal, dan ketika aku selesai ngerjain satu hal itu, aku kayak bisa nafas. Bener-bener in the silent moment, kayak misalkan 10 menit, baru aku ngerjain hal yang lain, dan aku bisa fokus lagi ke satu hal itu gitu, tanpa pikiranku bercabang-cabang. Kadang kan, nggak tahu ya, kalau di aku, I don't know about you guys, tapi kalau di aku, misalkan aku lagi belajar dan aku ngedengerin musik, aku bisa belajar, aku bisa memahami apa yang aku pelajarin gitu kan. Cuman karena ke distract dengan 2 hal, aku ngelakuin 2 hal sekaligus dalam satu waktu, jadi pikiranku tuh kayak penat sendiri gitu loh. Dan aku tuh jadi, efeknya dan aku jadi susah fokus, dan bener-bener penat banget pikiran aku, dan aku tuh jadi capek. Itu sih. Dan sekarang aku ngerasanya lebih fresh secara mental dan fisik sih yang aku rasain itu. Dan hal lainnya adalah ketika aku menghilang ini, padahal aku udah berniat untuk konsisten posting, tapi ya karena hal itu jadi aku kayak oke lah, kita menghilang dulu. Dan pada saat menghilang itu aku juga menemukan kebiasaan lagi. Mungkin ini juga bisa kalian terapkan. Misalkan kalian ngerasa kayak emosi kalian meledak-ledak, cemas, atau mungkin kalian sedang gundah gitu, gampang gundah hatinya. Kalian pastilah, sebagai seorang muslim terutama yang nonton ini, kalian pastilah ya tahu bahwa Al-Quran itu adalah obat gitu. Bahkan ustadz-ustadz pun dan ustazah pun menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah obat. Terkadang kita kayak udah baca Quran, kayak di case-nya di aku ya, aku tuh udah baca Quran, pada saat itu aku kan sedang gundah-gundahnya, dan aku kayak bertanya sama seorang ustadz, dan beliau menganjurkan aku untuk membaca Al-Quran. Membacalah aku Al-Quran itu, udah beberapa kali khatam, aku ngerasa kayak kok nggak terlalu berefek gitu. Ya emang nggak tahu sih, entah aku nggak bersyukur atau apa, cuman bener-bener aku ngerasanya kayak kok nggak terlalu berefek ya gitu. Ternyata temen-temen, aku tuh salah dosis gitu. Jadi di case aku, harusnya aku tuh baca Quran itu lebih banyak dari yang biasanya aku baca. Kayak misalkan awal-awal tuh aku ngerasanya ya mungkin bisalah 2 lembar, atau enggak kayak bisalah setengah juz gitu kan sehari gitu. Dan ya itu memang susah payah sih untuk membangun kebiasaan itu awalnya, dan ternyata itu kurang teman-teman. Karena mungkin keadaan aku bener-bener kayak gundah banget gitu, ada satu hal lah yang gak nyaman banget pikiran aku tuh, sampai akhirnya ya Allah tuh membimbing ya, alhamdulillah. Jadi aku ditunjukkan bahwa ya Al-Quran itu obat kalau tahu cara menggunakannya. And then I just realize kalau aku tuh bener-bener kurang banget ternyata. Kayak case aku tuh perlu bacaan Quran yang aku baca tuh harusnya banyak gitu, kayak 1 juz sehari. Dan aku bereksperimen juga dalam yang 1-2 bulan terakhir. Aku membiasakan untuk membaca Al-Quran 1 juz sehari minimal gitu.
ini agak lucu sih. Jadi ya dalam membangun kebiasaan kadang kan kita again ada cheating day ya. Jadi kemarin aku ada kayak momen dimana aku males dan aku cuman kayak setengah jus doang, pokoknya nggak nyampe 1 jus gitu. Dan yang terjadi adalah aku tiba-tiba ngerasa emosiku nggak enak lagi, pikiranku kayak kalut lagi out of nowhere, dan aku kayak ngerasa begini ya. Soalnya sebelumnya itu aku kayak 2 minggu 3 minggu kayaknya aku udah mulai satu jus terus gitu minimal sehari, dan pada saat itu hari itu doang aku nggak 1 jus, emosiku udah kayak mulai agak nggak enak, dan besoknya oke aku 1 jus lagi udah agak enakan. Kayak apa ya, ternyata aku sadar bahwa oke, aku emang kayaknya perlu banyak baca Al-Quran karena obatnya memang dosisnya tuh harus tinggi gitu loh, ngerti gak sih? Dan kemarin tuh dosisnya tuh kurang gitu sih. Jadi kayak oke, ya sih, aku yakin alhamdulillah akhirnya aku kayak sadar ya Al-Quran memang obat gitu. Cuman kadang kita tuh nggak ngerti dosisnya sebanyak apa sesuai kebutuhan dan keadaan kita gitu. Itu sih. So ya, lama ya aku ngobrolnya hari ini. Karena bener-bener lama banget gak bikin video. Aku udah bismillah berusaha konsisten untuk bikin video sharing tentang pengalaman aku secara spiritual, dan berusaha untuk motivasi kalian juga yang nonton dan membantu kalian. Soalnya aku suka cerita, jadi kayak I love to tell about what I experience, kalau aja bisa bantu kalian yang mungkin mengalami hal yang sama kayak gitu-gitu sih. So yeah, that's my story for today. I hope you like it. Bismillah, semoga bisa konsisten ya guys. Aku nggak tahu sih, kayaknya bisa seminggu sekali, tapi Bismillah seminggu atau 2 minggu sekali bisa lah ya. Bismillah. Alright, thank you so much for watching and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.